Topik kali ini adalah mengenai universitas padat mahasiswa. Maksudnya adalah universitas yang memiliki banyak mahasiswa. Dan kepadatan ini saya pikir bukan hal yang kita lihat sebagai yang positif, tetapi juga menurut saya bisa menjadi ancaman nyata ya bagi kualitas pendidikan tinggi kita. Jadi peningkatan jumlah mahasiswa itu sebenarnya dapat kita lihat sebagai strategi dari universitas untuk meningkatkan pendapatannya. Dan perlu kita lihat juga dampaknya ya. Mungkin ada dampak positifnya karena pendapatan itu meningkat, bisa digunakan untuk peningkatan sumber daya, kemudian peningkatan fasilitas ya. Tetapi ada juga dampak jangka panjang ya terhadap kualitas pendidikan itu. Kalau kita lihat ya, statistik dari jumlah dosen dibandingkan dengan jumlah mahasiswa, rasionya melalui data Pedidikti yang kalau kita lihat itu jumlah dosen di Indonesia itu ya sekitar 258.000 ya, hampir 300.000, dan jumlah mahasiswanya 9 juta. Berarti rasionya adalah satu dosen itu melayani atau mengajar 30 orang mahasiswa ya, rata-rata di Indonesia. Kalau kita lihat statistik rasio mahasiswa dosen di universitas yang top ya di dunia itu, sebagai contoh California Institute of Technology, itu satu dosen 3 mahasiswa. Jadi rasionya adalah 1:3. Begitu juga dengan MIT ya, itu juga 1:3. Harvard ya, Universitas Harvard yang terkenal itu juga rendah ya, 1:7. Kemudian Stanford 1:7 juga. Kemudian Yale 1:6. Kalau kita pergi ke Inggris, kita lihat Universitas Oxford itu 1:11 dan Universitas Cambridge itu 1:10. Dan kalau kita lihat dari dampak negatif yang terasa ya, yang kita perhatikan, itu adalah penurunan dari kualitas pengajaran. Kenapa? Karena dosennya terbatas. Dan kalau dosennya terbatas itu akibatnya mahasiswa ya kemungkinan ya terlantar ya. Dan interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu juga sangat terbatas. Karena jumlah dosen itu melayani jumlah mahasiswa yang luar biasa banyak. Rata-rata nasional 1:30. Mungkin ada universitas yang lebih daripada itu. Ya bisa jadi ya 1:50 atau lebih. Dan akibatnya lain apa? Beban dosen akan meningkat karena jumlah mahasiswa yang banyak itu. Dan kalau dosen itu mengajar sampai 30 kredit ya, SKS satu semester, ya itu menurut saya beban kerja yang mungkin tanda kutip ya kurang manusiawi ya, dan menyebabkan stres dan juga mungkin frustrasi. Dan fasilitas juga harus kita lihat dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak itu, apakah memadai atau tidak. Ruang kelas itu mungkin menjadi sempit, dan laboratorium itu mungkin ya tidak bisa melayani sebegitu banyak ya, terutama yang untuk bidang sains dan teknologi. Kemudian perpustakaan itu mungkin ya akan penuh sesak juga. Dan akibat lainnya juga kalau kita lihat semakin banyaknya mahasiswa itu ya kompetisinya juga kita akan perhatikan mungkin tidak sehat karena persaingan itu sangat ketat, sehingga bisa kita khawatirkan akan terjadi perilaku yang tidak etis. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ya ini pendekatannya harus strategis ya untuk mengatasi ini. Kalau saya lihat ini kita perlu mengelompokkan universitas berdasarkan fokusnya. Kalau seandainya universitas itu adalah universitas research, itu perbandingannya antara jumlah dosen dengan mahasiswa itu ya seharusnya sekecil mungkin ya. Ya kita lihat Caltech, MIT itu 1:3. Dan kalau kita kelompokkan ada universitas research, ada universitas yang khusus untuk teaching, ada yang politeknik dan lain-lain itu kita tidak bisa samakan ya dari aspek pendekatan yang strategiknya untuk melayani mahasiswa. Kemudian ya pasti dosen itu harus ditambah.
Dan juga pelatihan dari dosen itu juga harus ditingkatkan. Dan tentu fasilitas juga harus ditingkatkan. Laboratorium, perpustakaan, ruang belajar, dan juga dengan zaman yang sekarang berkembang AI ini, digital ini, sumber daya digital itu harus ditingkatkan juga. Dan sudah barang tentu dukungan pemerintah harus lebih besar ya kepada universitas, perguruan tinggi, dan juga industri. Dan pengalokasian anggaran tadi yang kita perhatikan di Indonesia 20%, apakah betul-betul ya anggaran itu dialokasikan ke pendidikan, berapa porsinya untuk pendidikan tinggi. Itu pun harus diperhatikan, apakah universitas itu layak nggak, bisa nggak untuk buat riset dengan fasilitas yang sudah ada. Kemudian cara pandang kita itu harus holistik, ya, pendidikan yang holistik, ya. Bahwa pendidikan itu adalah untuk mengembangkan pikiran karakter. Jadi kita harus kembali ke situ. Dan juga perlunya pendekatan holistik untuk melihat transfondasi mendasar ya dari sistem pendidikan kita. Ya mungkin begitu topik pada hari ini.